Kapan sih waktu yang tepat buat rebranding gitu? Soalnya ya gimana ya, orang mulai salah paham gitu sama gua, sama brand bisnis gua gitu loh. Ini pertanyaan sering muncul loh. Jadi sebenarnya rebranding itu bukan cuma soal logo atau warna ya kan, tapi lebih ke gimana brand kita tetap relate sama pasar kita. Jadi kalau brand kita udah nggak nyambung lagi Hmm. sama audiens gitu kan, sama kebutuhan audiens, itu Hmm. bisa jadi saat yang tepat untuk rebranding. Oh, jadi kalau udah mulai nggak relate sama calon pembeli gua nih, itu tandanya harus rebranding ya? Betul, betul, bisa begitu. Misalnya audiens sudah berubah, tren pasar berubah, bahkan nilai yang lo tawarin ke pasar itu nggak sejalan sama apa yang diinginkan konsumen gitu. Nah, itu bisa jadi indikasi besar buat rebranding. Tapi jangan cuma rebranding cuma karena pengen beda ya. Perlu ada alasan yang kuat. Contoh praktisnya gimana, Bu? Misalnya nih, lo punya brand yang dulunya fokus ke brand murah meriah buat pelajar misalnya ya. Hmm. Tapi entah karena produk atau strategi sales, audiens lo tuh tiba-tiba geser ke kalangan profesional muda gitu yang butuh kualitas. Nah, kalau lo masih gembar-gemborin produk murah, itu bisa bikin brand lo kelihatan nggak nyambung gitu. Jadi rebranding bisa jadi jawabannya. Lo ubah positioning, pastikan produk lo mencerminkan nilai dan kebutuhan audiens yang baru gitu sih. Oke, oke. Jadi rebranding itu bukan cuma soal desain, tapi ke Hmm, strategi, ke value barang gua gitu kan, yang persis. ditawarin ke calon pembeli gua kan. Persis. Jadi Oh, rebranding itu lebih mengubah arah brand untuk tetap relate sama pasar, bukan cuma ganti logo doang. Kalau audiens ngerasa brand lo nggak lagi ngerti mereka, itu udah jadi alarm buat evaluasi besar-besaran. Jadi bro, kalau brand lo udah mulai kehilangan audiens atau merasa nggak sejalan dengan perubahan pasar, itu bisa jadi waktunya untuk rebranding. Tapi ingat, rebranding bukan sekedar make up di wajah doang ya. Harus ada perubahan yang nyata dalam nilai yang lo tawarkan supaya brand lo tetap punya tempat di hati audiens. Jangan takut buat berubah selama perubahan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, lo pernah ngalamin nggak bro? Kapan brand lo atau brand lain akhirnya rebranding dan itu ternyata jadi keputusan besar gitu? Atau malah lo punya pengalaman brand yang dipertahankan tapi akhirnya nggak bisa bertahan juga gitu? Share cerita lo di kolom komen. Siapa tahu bisa saling belajar dari pengalaman bersama.